Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras kembali melanda kawasan Tambun Selatan ya. Sekarang saya berdiri, posisinya itu ada di Kalibaru, tepatnya di perbatasan Mangunjaya dan Kalibaru ya. Sumberjaya. Saya pengen tahu kabar di sini tadi luapan. Saya coba nyebrang dulu ya. Waduh, ini meluap nih. Meluap nih kayaknya. Izin, Pak. Waduh. Ini posisi ngeluap lagi. Wah, ini posisinya kembali ngeluap Kalibaru. Wah, ini ada. Halo Pak Ako, sehat ya Pak? Siap. Ini kembali ngeluap ya Pak ya? Ngeluap ini nih. Oke, ini posisi Pak Ako yang lagi ngambil sampah karena jadi luapan. Ya, ini dari Kalibaru. Lihat. Ini hujan deras 2 jam lebih ya, Kalibaru kembali meluap dan ini jembatan berada di perbatasan Mangunjaya, itu ada di sebelah sana ya perbatasannya, dan ini Sumberjaya setuju sana. Ini pukul ini malam hari ya, dan ini Pak Ako sang penjaga Kalibaru ya lagi-lagi kembali turun untuk membuka jalur air mengalir di sepanjang Kalibaru ini, karena di sebelah sana sepanjang saya memantau ya itu air cukup deras gitu ya, tetapi di sini terjadi sumbatan. Oke, kita lihat kembali bagaimana kondisinya Pak Ako sedang melakukan bongkaran. Oh, ini akan masuk nggak Pak? Tadi ya. Tadi masuk ya Pak ya? Oh alah, aduh sayang banget nih. Oke, ini Pak Ako Pak. Tadi sampai mana Pak naiknya Pak? Oh, ada lecet kan? Udah lecet Pak ya? Ada jarum air obek kok nggak ada loh. Sampai juga ya? Obek. Tadi masuk ke kolong Pak? Oh ya Allah, kasihan banget Bapak. Oke, ini kembali saya tampilkan ya Pak Ako dan bersama kakak ini ya, tadi sempat turun ke bawah ya, tapi tadi berat karena di perjalanan. Dan ini posisinya Pak Ako sedang membersihkan Kalibaru ya, hujan deras yang terjadi. Seperti diketahui tadi kita hujan deras sepanjang 2 jam lebih ya, hujan deras dari sore sampai dengan menjelang malam ini ya, dan sekarang masih gerimis. Dan ini posisi Pak Ako sedang membersihkan sampah yang nyangkut ya di jembatan ini, karena tadi sempat ngeluap ke jalan ya. Jadi ini kembali dibersihkan oleh Bapak Ako selaku penjaga Kalibaru ya. Nah, ini posisinya. Ini perkembangan terkini dari Kalibaru yang kembali meluap. Pak Ako benar-benar kerja keras ya. Udah, kalau udah. Alhamdulillah. Tahu coba kalau jangkung udah apa lah? Udah. Jangkung udah no. Tadi udah percaya udah kita. Kita patok dia anu bajani no. Dibersih dulu itu Pak. Jaringnya. Anu bajani bersih ya? Yapin cepat juga. Ini agak mendingan ya Pak ya? Udah. Udah agak mendingan ya. Akhirnya cukup berat ya. Ini sampah diangkat tadi bahu membahu warga setempat ya, membersihkan. Jadi setiap desa tuh harus jaring setiap RT. Lagi 50 orang di sini. Ngobrol sini. Nyemplung sini. Pakai bambu no. Ngobrol sini semua. Oke. 50 orang dari RT no. Ada pap, ada Kita lihat Pak Ako nih posisinya. Tadi sempat masuk ya Pak? Tadi sempat masuk ya? Kolong tadi ya? Kita lihat Pak Ako, kita lihat sebelah sini. Turun Pak, airnya kencang ya? Aduh, sayang banget nggak ada senter ya Pak ya. Ini kalau dari suaranya deras ya.
Airnya terus banget Pak Ako ya? Wah, bahkan Terus banget ya? taruhannya nyawa tadi Tadi masuk dalam Pak pas hujan-hujan itu? sendiri. Sendirian ya? Buset. Yang tadi Pak Ako masuk ke dalam sini, cuman sayangnya saya nggak bawa senter ya, jadi posisinya ini gelap, saya nggak bisa terlalu monitor. Tapi sih kalau dari suaranya memang deras banget nih. Dan ini adalah kondisi terkini gitu kan. Pak, izin nanya Pak Ako. Pak tadi sempat nguap ke ini nggak Pak, ke jalan? Jadi kalau nggak salah tadi hampir 3 kampung rendam air tadi. 3 kampung rendam air. Nah, Yaitu karena mampet tadi. dari kali Oke. baru tadi luap. Dan tadi otomatis Bapak langsung masuk ke dalam. Bahkan sampai tadi jembatan pun nggak kelihatan sama air. Jembatan yang mana Pak? Ini jembatan saya, jembatan yang di sana 3 titik. Jembatan ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan tadi, jembatan rumah. Yang tadi, Yang tadi, yang kemarin itu yang nggak kelihatan ya. Kalau ini masih kelihatan Pak, cuma masuk air ke sini ya Pak. Iya. Tadi harus air nggak kayak gini kecil. Iya. Ya ini udah lumayan ya Pak ya. Jadi termasuk 2 orang masuk Pak atau Bertiga tadi. Bertiga ya? Sama Sama yang 2 di luar, saya di dalam. gokil, Sampai gokil. kehantem batu herbal malah tuh. Batu hebel tadi. Oh my god. Ada luka-luka Pak? Oh, pada lecet semua tuh. Nih, perut nih, robek. Ke sini. Baju robek Pak? Enggak baju sih, cuma ke ini doang. Cuma pada luka-luka ya Pak ya. Karena derasnya air ya Pak ya. Keseret arus lagi. Oh, terus nafas gimana Pak tadi Pak pas di dalam Pak? Lumayan sih tadi sampai kesendet air kali juga. Oh gitu. Saya bilang sampai taruhan nyawa cuma ini dong. Wah benar-benar nih Pak, keren banget nih pokoknya. Ini benar-benar relawan yang luar biasa Bapak ini Pak. Tapi ini tanpa ada instruksi langsung turun Pak. Tanpa instruksi lagi. Karena kondisi air memang sudah naik ya Pak ya. Tadi sih saya pikir hujan cuma kecil gitu kan. Lama kelamaan kok makin deras gitu. Ya, ini tadi saya hitung itu 2 jam lebih Pak hujan. Karena tadi saya kebetulan lagi di Kali Serengseng Pak, saya lagi ngeliatin jembatan Pak posisinya. Serengseng sini. Iya yang sana yang ambruk, ya? yang ambruk itu Pak. Gramapuri itu. Iya betul, yang jembatannya ambruk Pak. Kan jembatan baru itu. Iya betul, yang belum lama sih. Bukan Gramapuri sih Pak, itu mana saya lupa tuh. Masuknya Tapi segitu. alhamdulillah udah agak susut, agak surut air. Agak mendingan sih Pak. Tadi sih katanya di situ ada banyak orang juga Pak yang bantuin buang sampah ya. Banyak tadi. Cuma saya ajak turun nggak ada mau. Nggak ada yang mau turun ya. Jadi hanya Bapak sama Kakak aja ya. Tapi yang masuk ke tengah-tengah sini hanya Bapak ya Pak ya. Masya Allah. Bukan mungkin tadi kalau pas lagi ngerekam tuh jelas banget kobra nih. Di belakang saya persis. Aduh, sayang banget ya. Tapi tadi posisi hujan Pak gak kepikiran juga Pak ya. Kemudian saya nyebrang dulu ya kan. Ini posisinya dan alhamdulillah ini sudah agak surut ya. Tapi memang tadi nggak kelihatan pipa ini, nggak kelihatan. Tadi selevel mana Pak sampai sini Pak? Sampai sini tadi. Oke, sampai situ ya Pak ya. Oke, iya. Jadi naik ke posisinya. Alhamdulillah sekarang udah. Wah, ini deras nih Pak, ini kenceng nih. Kalau dari pergerakan air ini sih. Ini memang kalau saya bilang Pak Ako sebagai penjaga Kali Baru nih nggak salah nih Pak nih. Kakak ada yang mau turun nih Pak. Sendirian. Nggak tanpa komando lagi, salah satu punya inisiatif aja. Tanpa komando langsung turun ya Pak. Instruksi dari siapapun. Karena terus keluar Pak ya tadi airnya ya Pak ya. Oke. Dan ini kalau saya lihat posisi air lumayan kencang nih setelah dibongkar oleh Pak Ako di bawah sana, pipa sebelah sana ya, ujung sana itu. Bukan pipa ini ya, tapi pipa sana gitu kan yang di bawah jembatan itu Hampir nyawa tadi melayang. Hampir ya Pak ya. Boleh sedikit diceritakan Pak, hampir melayang itu seperti apa tadi Pak? Pas tadi pembukaan aja, pas kayak saya ngebuka kunci mentoknya di mana itu langsung keluar semua air dari sini ke sana. Oke. Terus langsung. Pegangan pipa aja saya nggak bisa. Oke. Terus Bapak pegangan apa Pak? Akhirnya Hampir kedorong arus saya. sampai ke banting nggak Pak? Iya, sampai ini cuma kena lecet. Berarti keluar gitu? Oh, keluar sampai mana Pak? Habis itu pas ini, pas yang pipa itu. Oh, lumayan jauh berarti Pak, ada sekitar. Tadi kakak juga berdua punya inisiatif membantu. Ya. Ini yang nggak jajan lah, saya sendiri tolong turun dia. Oke. Jadi kepanting-planting ya Pak ya. Yang sabar Pak, sekali lagi Pak. Ini jasa Bapak nih nggak akan dilupakan yang pasti Pak.
gitu. Dan ini kondisi airnya, posisi di mana air sudah mulai mengalir cukup kencang setelah dibongkar oleh Pak Ako. Jadi Pak Ako lagi-lagi bercerita bahwa alhamdulillah sekarang udah agak surut airnya. ya, tadi naik lumayan tinggi ya Pak ya, Lumayan tinggi. karena hujannya juga terus Bahkan banget sih. Kalau dihitung ketinggian dari dasar kali mungkin hampir 2 meter kali air. Hampir 2 meter Pak, Hampir 2 meter. ketika banjir tadi. Hampir 2 meter. Oke. Jadi sekarang sudah mulai turun ya Pak ya. Tapi- Sampah pun udah saya tagih ke atas semua tadi. Dan ini sampah yang sudah dikeruk nih, posisinya secara manual oleh Pak Ako dan kakak ya. Dan ini sampah-sampahnya. Dan itu adalah pipa ya, pipa yang berpijakan tadi dan sudah mulai terlihat pipanya ini. Lalu lintas agak padat ya, mungkin karena habis hujan juga ya. Dan ini posisi airnya. Ini pemandangan terkini bagaimana kondisi Kalibaru ketika diguyur hujan deras. Sebetulnya kalau tidak ada hambatan ya Pak ya, itu bisa lost aja sih Pak sebetulnya. Seperti inilah jalannya. Iya kayak gini gitu. Keluar ke sana pun lebih deras gitu kan. Iya Deras betul. seperti awal tadi. Ya, tadi mampet ya. Ya Allah. Saya sempat ragu juga tadi, Mas. Ini gimana nih solusinya? Udah tanpa ada instruksi, tanpa ada komando. Saya ajakin yang lain nggak ada yang mau sama sekali. Udah nggak apa-apa saya terima. Ya rela nggak apa-apa. Itu jam berapa Pak tadi? Tadi pas sebelum azan kalau nggak salah. Sebelum azan maghrib. Mesti sebelum azan ya Pak ya? Sebelum azan maghrib kan air lumayan kencang nih. Sampah pun sampai sini tadi. Ini sampai sini kurang lebihnya hampir 20 meteran ada. Oh, Kurang lebihnya. tadi di sini dari jam berapa hujan Pak? Ya sekitar jam 4-an kalau nggak salah. Kurang lebihnya lah. Kurang lebihnya jam 4 atau setengah 5. Sampai tadi maghrib masih hujan deras ya Pak tadi ya? Oke. Ini dari pihak pemerintah setempat belum ada yang datang Pak? Belum ada siapa, belum ada. RT RW juga belum ada ya? Tadi RT sih sempat datang juga tadi ngebantu. RT 03 ya tadi yang saya lihat. Dan belum memberikan arahan apapun ya Pak ya? Sempat membantu ngangkatin sampah juga cuma di jembatan sana. Oke. Tapi kalau lancar begini sampah juga bersih ya Pak? Bersih, Bersih. sampah juga aman, nggak ada hambatan, nggak ada kendala, nggak ada apa-apa. Ya insya Allah ke depannya mudah-mudahan cepat ditangani lah. Jadi nggak ngerjain Pak Ako ya Pak? Bukan Pulang soal balik. itunya. Kalau saya sih sukarela aja ya Mas. Namanya masih lingkungan kita gitu. Bos. Udah Pak? Udah aman, udah aman. Sehat. Udah aman tuh, belum ada lecet Bos. Ya Allah nih Bos. Kasihan arus gua tadi. Terus aman. Arus. Gak apa-apa. Sampai ke sana tadi itu kalau nggak ada abang gua mati. Berapa lama tadi Pak di dalam Pak? Di Kurang kolong? lebihnya hampir 1 jaman. 1 jam di kolong? Serius Pak? Serius 1 jam. Itu kan lagi deras-derasnya ya? Ya. 1 jam di kolong itu hanya ngebongkar Bongkar yang mampetnya itu. mampetnya itu. Iya titik hambatannya itu, hambatan sampah. Oh my god. Hampir sejam lah kurang Dan lebih. itu kan Bapak istilahnya ngelawan arus ya Pak ya? Ah. Ngelawan arus gitu kan. Apa Bapak yang Bapak temukan selain tadi apa namanya puing-puing gitu Pak? Ya. Sebenarnya sih kalau untuk di kolong mah tantangan banyak ya. Apapun yang pasti kita temuin di kolong, entah itu jenis-jenis binatang reptil atau apa. Cuma karena saya udah terbiasa. Cuma yang saya takutin yang belum terbiasa aja, makanya mereka tuh nggak bisa ngebantu gitu aja. Dan nggak ada yang berani turun ya Pak ya? Ya nggak ada. Alasannya karena keselamatan ya? Makanya tadi kan saya bilang kalau ada yang kepiti aja, jelas banget itu kobra di belakang saya persis buat Ada kobra Pak? yang saya maksud kemarin. Jelas buat Masya Allah. Oh. Tapi Ya, saya anggap cantik banget sih. Hewan itu cantik banget. Cantik. kalau saya pribadi atau orang umum mungkin takut Pak, Bapak malah cantik ya? Saya sampai nyebut tadi Masya Allah cantik buat hewan itu. Cantik buat Masya Allah. Karena ada yang unik aja dari binatang itu, ada yang unik aja gitu. Ada yang unik. Pokoknya dari raut, dari bentuk kepala atau sampai ke leher itu ada keunikannya di sini. Makanya saya bilang sama Masya Allah cantik banget. Uniknya apa Pak? Warnanya apa Ada gitu? keunikan aja, pokoknya ada keunikan aja.
Oke, itu pas Saya pas nggak bisa Bapak jelasin. masuk dalam Pak ya, pas masuk dalam. Pas saya masuk ke dalam setelah setengah jaman tuh kalau nggak salah. Setengah jam. saya ditolongin. Kakak sih nggak ada yang tahu karena saya yang jelas lihat. Saya nggak sebut. Saya bukan nyebut astagfirullahaladzim. Saya malah nyebut masya Allah. Jangan dibuat ular. Nah, Bapak masuk ke dalam menggunakan nggak Pak alat keselamatan Enggak, apa? sama sekali. Sama sekali. Sama sekali nggak. Karena kan itu deras banget Pak air. Sama sekali nggak. Tapi alhamdulillah. Gusti Allah mungkin masih sayang sama saya. Ini Bapak kalau saya katakan di YouTube nanti Pak, kalau Bapak ini adalah penjaga Kali Baru nggak salah ya Pak ya? Karena saya pikir Bapak satu-satunya orang yang bisa masuk ke dalam, betul ya Pak ya? Gitu kan. Ya mungkin orang ketika masuk ke dalam dengan alasan tadi Pak keselamatan atau mungkin tidak terbiasa. Tidak terbiasa. Dan pertama, nyawa juga belum, taruhan. ya. Sampai tadi juga itu sebelum terbuka tuh arus begitu kencangnya. Belum kebuka kuncinya aja kencang banget air. Pas tadi kebuka udah deras lagi ada. Dan itu Bapak ke bawah arus ya? Ya sampai melintir saya astagfirullah. Oke, ini kembali saya lihat ya, ini kondisi arus ya di Kali Baru ya yang telah dibongkar oleh Pak Ako di dalam sana ya di pipa sebelah sana gitu kan, dan ini sudah terlihat pipanya itu tadi nggak kelihatan ya, sekarang udah mulai terlihat. Dan di sini warga yang ada di pinggir ya tetap membersihkan sampah-sampahnya untuk membantu Pak Ako membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam. Dan inilah pengembangan terkini dari Kali Baru pasca hujan deras ya. Hujan deras 2 jam lebih ya ini posisinya. Nah, ini adalah posisi terkini bagaimana Kali Baru dihantam hujan deras. Ya. Ini posisinya. Itu yang diinjak itu adalah pipa ya. Tadi tidak kelihatan, sekarang sudah kelihatan. Menurut Pak Ako, posisinya tadi itu tinggi air segini nih. Nah, dia masuk ke jalan tadi katanya. Dan ketika hujan deras ya, air sudah mulai naik dan Pak Ako pun berinisiatif untuk masuk ke dalam, ya, ke dalam saluran ini, ya. Dan kita tahu nih, saya tunjukkan, ini kedalaman sekitar 2 meter, ya, dengan posisi arus yang begitu tinggi, tekanan dari sebelah sana, ya, itu ditekan sebegitu derasnya dari sana, tapi karena ada sampah yang nyangkut di kolong sana, bukan di sini ya, sekali lagi ya, tapi di dalam sana yang tidak bisa dideteksi, akhirnya Pak Ako pun turun, ya kan. Dan tadi sempat diceritakan bahwa Pak Ako ketika masuk ke dalam itu penuh dengan resiko tinggi, sangat resiko tinggi, gitu kan. Karena apa? Karena Pak Ako harus melawan arus deras dari arah depan, gitu kan. Nah, kurang lebih selama 1 jam masuk ke dalam gorong-gorong, ya, untuk membuka sampah yang nyangkut di pipa ini. Dan ini adalah posisi terkini dari Kali Baru, ya, di mana tadi terjadi hujan deras yang sangat berat, gitu kan. Tadi saya merasakan juga bagaimana kondisinya. Dan ini beberapa warga sudah mulai membantu ya mengeluarkan sampah-sampah di dalam kali ini. Dan ini adalah posisi terkini bagaimana kondisi dari sampah yang nyangkut di Kali Baru. Dan lihat, dan berkat jasa Pak Ako inilah ya air begitu deras masuk ya keluar ke sebelah sana. Tapi sayang karena saya nggak pakai senter ya di ujung sebelah sana ya, jadi nggak kelihatan. Ini adalah posisinya posisi Pak Ako. Lihat Pak Ako tuh betapa basah kuyupnya ketika masuk ke dalam gorong-gorong. Saya sekali lagi salut kepada Pak Ako yang telah masuk ke dalam gorong-gorong ini. Sangat bisa saya bayangkan bagaimana beliau masuk ke dalam gorong-gorong yang begitu deras air dan sudah pasti minim oksigen, gitu kan. Dan tadi juga beliau mengatakan bahwa ditemukan juga ular kobra di pundaknya beliau, gitu kan, dan cukup indah, gitu kan, dan sepertinya sudah bersahabat dengan beliau. Dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil dibobol dalam tanda kutip ya sampah di bawah jembatan sana, dan sekarang posisi Pak Ako itu sudah naik ke atas dan sekarang masih membersihkan sebagian sampah yang tersisa di sini. Dan
Beginilah penampakan terkini dari Kali Baru di Mangunjaya. Saya tegaskan kembali, ini adalah Kali Baru yang membentang ya dari hulu ya sampai ke Mangunjaya ini di perbatasan desa Mangunjaya dengan Sumberjaya. Saya tunjukkan beberapa perbatasannya itu ada perbatasan itu namanya Tugu Mangunjaya, yang sebelah ini sini. Nah, ini adalah perbatasan Sumberjaya. Sekarang masih hujan ya, posisi masih hujan dan kondisinya masih deras airnya ya. Dan inilah kondisi terkininya dari derasnya Kali Baru ya. Dan apalagi tadi dikeruk juga ya. Jadi semakin deras pula airnya mengalir. Dan ini adalah pipa yang diinjak oleh Pak Ako yang tadi tidak terlihat, sekarang sudah terlihat. Dan ini penambangan terkini, dan ini sih harusnya besok ini sudah mulai diangkut ya. Lihat, ini ada segala macam, ada pampers, ya. Terus ada pokoknya macam-macam di sini ya. Ada macam-macam apa namanya sampah yang terkumpul di sini. Ini adalah peran Pak Ako dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di Kali Baru ini yang nyangkut ya. Mudah-mudahan ke depan beginilah situasi. Ini menjadi perhatian pemerintah ya, bahwa Kali Baru seperti ini penampakannya. Air udah mulai turun. Udah mulai surut ya Pak ya? Sampah udah mulai turun. Berdua aja nih sekarang ya. Ini betul warga sini belum pada kedepan ya, mungkin karena ini posisi lepas maghrib juga ya, orang masih pada sholat kali ya. Nah, inilah posisi terkininya dari. Oh, dapat ikannya toh? Ada bang. Dan airnya cukup pekat ya. Airnya cukup dekat ya. Cukup pekat posisi airnya. Dan ini adalah pemandangan terkini di Kali Baru, dan inilah Jalan Raya Sumberjaya ya. Dan dari sana ke Mangunjaya. Kondisinya ramai ya. Dan inilah sampah-sampah yang berhasil dikeluarkan dari Kali Baru ini. Warga bahu-membahu mengeluarkan sampah ya. Dan ini hasil tumpukan sampah yang berhasil dikeluarkan. Hasil tumpukan sampah yang berhasil dikeluarkan, dan macam-macam sampah. Mulai dari mebel, bahaya ketika Ako ngebongkar ini kena mebel juga Mas. Sepatu ya, banyak banget sih sampah-sampah. Jelas banget. Tadi saya lihat ada bangkit itu. Sudah mulai surut ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, udah mulai kelihatan. Betul. Ini ada apa namanya hebel. Dan ini sudah mulai terlihat bagaimana pipa yang membentang di Kali Baru. 300 ampere. Ya, ini kemenangan, tapi kesana gelap ya. Tapi memang masih cuacanya masih hujan, saya tampilkan itu hujan ya, masih hujan ya. Ini posisi terkininya dari Kali Baru. Ini pemandangan terkininya, dan inilah sampah-sampahnya. Ya. Dan saya lagi-lagi secara pribadi mengucapkan salut kepada Pak Ako yang berhasil buang sampah ya di dalam gorong-gorong sana, di dalam sini ya sekali lagi, dan sekarang menjadi lancar seperti ini. Lagi-lagi saya salut dengan Pak Ako. Cuma saya memang tadi tidak mengikuti jejak beliau untuk ikut masuk. Waduh, kalau ikut masuk saya kayaknya ngeri juga sih. Tapi saya cukup mendapatkan cerita saja, dan ini Pak Ako kita berhasil nangkring di atas jembatan. Dan ini sisanya dari aliran Kali Baru. Saat ini masih hujan, posisinya masih hujan saat ini, jadi bisa disampaikan juga kondisi terkininya seperti ini. Sobat Nipa, kalau memang ada masukan, kritik atau saran bisa masuk ke kolom komentar untuk menyampaikan diskusi ya. Jadi biar enak nih, diskusi yang positif ya. Oke, saya agak berusaha tidak mengganggu jalannya kendaraan. Oke, dan ini pemandangan terkini dari Kali
budaya. Untungnya di sini ada penerangan ya, jadi enak nih gambar saya ini. Nah, inilah penampakan terkininya dari aliran Kali Baru yang cukup deras. Kalau gue nyebut dalam apa ya? Coba dong. Ada 2 meter aja. Ada lah, saya kontak. Oke, kembali saya sampaikan beginilah penampakan dari Kali Baru yang mengalir deras ya airnya. Gini dong, jangan dong. Deras ya. Ini posisinya, posisi dari Kali Baru setelah dibongkar oleh Pak Ako. Nggak mungkin biawak ya Pak? Hah? Nggak nemu biawak ya? Ada naik. Oh tadi naik ya? Ada naik sini. Oke. Oke, ini posisi terkininya dari Kali Baru. Oke, ini sudah semakin surut ya. Mau nyemplung Pak? Oke, ini kondisi terkini dari Kali Baru pasca hujan deras ya, dan ini penampakan terkininya ya, ini posisinya. Oke, bagi sobat Infra yang ingin memberikan masukan kritikan silakan saja ya, kita buka di kolom komentar, dan kalau memang ada masukan boleh juga. Dan terima kasih bagi sobat Infra yang telah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video saya ini bermanfaat. Cemdan bagi masyarakat luas pada umumnya. Sekali lagi terima kasih sobat Infra yang telah like, subscribe, dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.